Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi di Sobat Gaptek. Kali ini videonya saya persembahkan khususnya buat para PUBG mobile player dan gamers mobile secara umumnya. Oke? Karena di video ini saya bakalan ngasih rekomendasi HP-HP apa aja yang paling enak buat dipakai main PUBG di range harga 1 jutaan, 2 jutaan, 3 jutaan, 4 jutaan, dan 5 jutaan ke atas. Jadi di tahun 2020 ini, everyone can play competitive PUBG mobile. Gak ada alasan. Ready? Let's go. Oke, jadi sebelum dimulai sedikit disclaimer dulu. Jadi ini judulnya rekomendasi versi obat Gaptek ya. Jadi ini adalah 100% berdasarkan pendapat, pengalaman, dan sepengetahuan saya. Nggak ada endorse sama sekali. Jadi seperti biasa, saya selalu berusaha nggak bias sama salah satu atau beberapa brand tertentu. Siapa yang nantinya menang di video ini, saya nggak pusing lah. Walau demikian, tetap kalau ada yang punya pendapat, pengetahuan, atau pengalaman yang berbeda, sangat-sangat memungkinkan. Nggak ada masalah. Silahkan banget share pengalamannya di kolom komentar yang mudah-mudahan bisa memperkaya materi pembahasan video ini. Kemudian disclaimer yang kedua, sesuai judul, fokusnya adalah rekomendasi HP paling enak buat main PUBG. Jadi, ya jangan nanyain build quality misalnya, atau kameranya bagus nggak bang? Ya, apalagi nanya selfie-nya, nggak nyambung kali ya. Jadi saya bakalan lebih concern sama chipset yang digunakan, misalnya baterainya awet apa enggak, sama dicek juga seberapa cepat fast chargingnya, responsivitas layarnya bagus apa enggak. Nah ini nih yang jarang ada di video-video review ya. Terus suara step teman sama suara step musuh tuh kedengarannya beda apa mirip-mirip gitu lah. Dan lain-lain. Oke, jadi kalau kalian mau cek lagi review lengkapnya semua HP-HP yang saya rekomendasikan di video ini, saya bakal kasih link reviewnya nanti di kolom deskripsi di bawah. Jadi make sure kalian cek juga. Sip, mudah-mudahan bisa diterima ya disclaimer-nya. So, jadi buat main PUBG secara catat kompetitif di HP baru tahun 2020, HP baru ya. Jadi saya nggak ngomongin HP second atau HP-HP keluaran lama yang udah discontinue. Nah, menurut saya kamu minimal harus nyiapin budget 1,7 jutaan buat ambil yang paling murah Realme C3. Di HP ini, chipset Helio G70 12 nanometer dengan GPU Mali G52 MC2-nya udah yang paling kuat di kelasnya buat dipakai perang PUBG secara kompetitif pastinya. Tapi di kelas harga 1 jutaan, Realme C3 bukanlah pilihan utama saya. Karena ada Redmi Note 8 yang overall lebih saya rekomendasikan asal kamu bisa nambah budget sekitar ya 150 sampai 200 ribuan lagi lah di 1,9 juta pas. Buat yang versi RAM 3GB dengan storage 32GB. Walau memang kalau dilihat dari chipset, Realme C3 itu sebenarnya lebih unggul dari Redmi Note 8 ini. Jadi grafik main PUBG-nya tuh bakalan terasa lebih smooth di Realme. Tapi ada 4 hal yang bikin saya lebih merekomendasikan Redmi Note 8 ini kalau kebetulan budget kalian tuh ya cukup di 1,9 juta. Pertama-tama di Redmi ada gyroscope-nya, sedangkan di Realme nggak ada. Jadi walau kalian mungkin main PUBG-nya nggak pakai gyroscope, tapi kalau suatu saat mau belajar ngayun pakai gyro, ya di Redmi Note 8 udah ready. Kedua, resolusi layar Redmi Note 8 udah Full HD 1080p, sedangkan di Realme masih HD 720p. Nah, efeknya apa bang? Nah, kalau mau pakai scope panjang, pengen tapping-tapping musuh jarak jauh misalnya, di Redmi tuh pixelnya lebih padat ya, jadi gerakan Corsair gitu tuh bakalan lebih halus dan akurat. Sedangkan kalau di resolusi 720p-nya Realme tuh ya berasa agak renggang gitu lah. Jadi agak kasar gerakannya atau gerakannya kurang halus buat pixel picking-nya lah istilahnya ya. Apalagi kalau tapping-tappingnya tuh pakai red dot doang. Nah, di Realme bakalan repot. Nah, alasan ketiga, Redmi Note 8 udah support fast charging 18 watt. Jadi kalau habis baterainya, kamu bisa lebih cepat balik ke gamenya dibandingkan di Realme yang belum ada fast charging. Tapi, kamu harus beli charger terpisah ya, karena charger bawaannya sih nggak dikasih yang fast charging. Keempat, responsivitas layar Redmi, saya kasih nilai 100% sempurna. Jadi, nyaris nggak ada delay yang berarti saat kita tapping ataupun swiping layarnya. Instan banget lah pokoknya. Sedangkan kalau di Realme, ya sebenarnya not bad juga kok. Kalau boleh saya kasih nilai sih, kalau tadi 100% ya, ini 80%-an lah. Nggak jelek dan lama-lama kalau udah kebiasa juga nggak bakal jadi masalah. Tapi yang jelas, kalah responsif dibandingkan displaynya Redmi yang akurat banget. So, di kelas harga 1 jutaan, sayangnya kalau mau kompetitif main PUBG-nya, kalian harus nyiapin budget mendekati 2 juta.
1,7 jutaan buat ambil Realme C3 atau lebih bagus lagi kalau bisa kebeli Redmi Note 8. Apa? Mau nunggu Redmi Note 9? Ya monggo, kalau itu saya belum coba, jadi sementara nggak bisa komentar dulu. Lanjut buat range harga 2 jutaan, kalau kamu budgetnya mentok di 2,7 jutaan, kamu bisa ambil Realme 5 Pro. HP ini bahkan dulu pernah turun sampai 2,4 jutaan ya, tapi sekarang naik lagi. Jadi coba cek juga update harga terbarunya ya, karena siapa tahu turun lagi. Tapi, nah sama, ada tapinya. Kalau kamu bisa nambah budget jadi 2,9 juta, saya lebih merekomendasikan ambil Redmi Note 8 Pro varian 6GB dengan storage 64GB. Karena walau di Realme itu lebih murah dan udah dikasih storage lebih besar 128GB, tapi chipset Redmi Note 8 Pro tuh lebih cepat, Helio G90T. Jadinya di Redmi grafiknya bisa kamu set sampai Smooth Extreme, sedangkan di Realme mentok di Smooth Ultra doang. Lalu di Redmi Note 8 Pro juga kamu bisa set sound effect quality-nya sampai Ultra. Nah kalau di Realme nggak bisa, mentok di High doang. Nah dampaknya suara step musuh sama suara step temen tuh lebih kedengaran bedanya lah kalau kamu mainnya di Redmi Note 8 Pro ini. Nggak bakal bikin bingung. Layarnya juga lebih luas di Redmi, 6,5 inch berbanding 6,3 inch, dan responsivitasnya juga tipis-tipis lebih baik layar Redmi menurut saya. Jadi kalau responsivitas layar Redmi Note 8 Pro kembali saya kasih nilai sempurna 100%. Nah di Realme 5 Pro sekitar ya 90%-an lah nilainya ya. Yang artinya kalau nggak ada pembanding, kamu bakal nganggap nilai 90% tuh udah sempurna juga sebenarnya. Hanya ya ternyata layar Redmi bisa kasih responsivitas yang lebih baik lagi. Wah, mantap dah. Langsung beli Redmi Note 8 Pro aja gitu ya. Tahan dulu. Karena di kategori HP 3 jutaan ada Realme 6 yang sedikit lebih saya rekomendasikan buat main PUBG dibandingkan Redmi Note 8 Pro. Harganya saat video ini dibuat 3 juta pas aja atau 100.000 lebih mahal dari Redmi Note 8 Pro. Tapi Realme 6 ini udah bisa kasih yang pertama refresh rate panel layar yang lebih tinggi 90Hz ya. Jadi seperti yang udah dijanjikan sama Tencent, PUBG Mobile bakal support refresh rate 90 bahkan 120Hz walau memang dimulai dari HP-HP flagship Snapdragon 865 dulu. Kalau di Cina versi betanya udah keluar ya, jadi mudah-mudahan nggak lama lagi. Kedua, beda 100.000, storage Realme 6 2 kali lipat lebih gede di 128GB. Yang ketiganya, SIM tray-nya di sini nggak hybrid kayak Redmi Note 8 Pro. Udah storage-nya lebih gede, bisa bebas ditambahin microSD lagi. Jadi jelas manajemen memorinya tuh jauh lebih fleksibel kalau di Realme. Ya cocok lah buat kalian yang suka install banyak aplikasi game-game berat di HP-nya. Oke? Alasan keempat, Realme 6 bisa kasih fast charging yang jauh lebih cepat dan lebih dingin. 30 watt full flash charge. Cukup sekitar 1 jam pas, udah full tuh baterainya. Walau ngecasnya disambil main PUBG sekalipun. Ya, full flash charge tuh terkenal adem soalnya. Hanya kalau ngomongin responsivitas layar, nah Redmi Note 8 Pro menurut saya tipis banget lebih akurat. Ya 100% berbanding 95%-an lah. Nggak perlu dipermasalahkan sih sebenarnya. Karena display Realme 6 ini juga udah nggak ada kendala sama sekali sih sebenarnya. Tapi ya memang display Xiaomi itu kelewat paten responsivitasnya. Good job. Hands down. Oke, lanjut ke area 4 jutaan. Huawei Nova 5T adalah yang tercepat karena doi pakai chipset kelas flagship tahun lalu, High Silicon Kirin 980 yang bisa ngasih skor benchmark yang bombastis. Mantap. Tapi saya mau agak hati-hati ngasih statement ini karena di unit Huawei Nova 5T yang saya pegang, responsivitas layarnya tuh cukup mengecewakan maksudnya. Bahkan setelah plastik anti-gores bawaannya tuh saya lepas. Kalau HP-HP Xiaomi yang tadi saya kasih nilai 100%, ya di sini ya 70%-an aja lah. Ya bahkan lebih buruk dari Realme C3 yang harganya 1,7 jutaan aja. Dan ini tuh bikin main PUBG di Nova 5T saya butuh pembiasaan yang cukup lama ya jadinya biar dapat feel-nya lah. Catat, ini adalah di unit yang saya pegang aja. Karena saya dapat feedback juga dari netizen kalau responsivitas layar Nova 5T mereka tuh nggak ada masalah bang. Dan Nova 5T mereka juga udah support VoLTE katanya. Sedangkan yang saya sampai update terakhir pun nggak bisa nelfon pakai kartu smartfren. Ya jadi mungkin juga ada yang salah sama unit Huawei Nova 5T saya. Ya padahal garansi resmi juga. Tapi ya balik lagi ke disclaimer ya, video ini dibuat 100% berdasarkan pengalaman saya pribadi. Jadi
Ya, saya hanya bisa sharing pengalaman yang saya rasakan langsung aja. Apalagi di Nova 5T ini nggak ada jack audio 3,5 mm-nya. Jadi mau nggak mau harus beli dongle Huawei lagi yang sayangnya nggak disertakan dalam box pembelian. So, kalau berdasarkan pengalaman saya pribadi, HP terbaik buat main PUBG di harga 4 jutaan adalah Realme 6 aja lagi. Loh kan ada Realme 6 Pro bang. Enggak. Di Realme 6 Pro settingan grafiknya tuh hanya smooth ultra aja mentoknya ya. Nggak bisa smooth ekstrim kayak Realme 6 yang lebih murah. Dan sound effect quality-nya juga hanya bisa high doang. Kalau di Realme 6 kemarin kan bisa ultra ya. Jadi perbedaan suara step teman sama step musuh di Realme 6 tuh bakalan lebih jelas terdengar beda suaranya. Kalau satu kendala sih di Realme 6 yaitu plastik anti gores bawaannya tuh agak kurang licin lah kalau buat swiping di area joysticknya terutama ya. Dan kalau dilepas sayangnya layarnya nggak punya lapisan oleophobic coating kayak di Realme 6 Pro. Jadi ya bakal sering kelihatan belepotan layarnya, kurang enak dilihatnya lah. Oke, lanjut sekarang buat HP di atas 5 juta sampai tak terhingga. Saya pernah punya Black Shark 2, pernah punya Realme X2 Pro, ada juga Huawei P30 Pro, sampai Samsung Galaxy S20 Ultra. Tapi, pilihan saya buat main PUBG selama ini adalah Asus ROG Phone 2. Alasannya, banyak banget, sampai-sampai rekor video review saya yang durasinya paling panjang tuh, yaitu pas review ROG Phone 2 ini. Karena ya banyak banget hal-hal kecil yang kelihatannya sepele mungkin ya, tapi bisa signifikan ningkatin experience main game kamu, termasuk main PUBG Mobile pastinya. Jadi alasannya tuh nggak sekedar chipset flagship yang kenceng lah, refresh rate layar sampai 120 Hz, baterai besar, sampai keluaran suara speaker terbaik yang pernah saya coba aja. Jadi kalau dijelasin semuanya di sini tuh bakalan lama banget videonya. So, ya itu cek link video review lengkapnya yang udah saya tempel di kolom deskripsi di bawah. Oke, jadi kesimpulannya ya kalau video rekomendasi ini kita sederhanakan, sebenarnya hanya ada 3 HP dari 3 brand yang berbeda yang benar-benar saya rekomendasikan buat jadiin alat perang PUBG kamu. Yang pertama ada Redmi Note 8 yang biasa, versi RAM 3GB dengan storage 32GB di harga 1,9 jutaan. Dan yang kedua adalah Realme 6 di harga 3 juta pas sekarang. Dan buat kalian para sultan, ada ROG Phone 2 sebagai HP ultimate buat PUBG player kompetitif. Oke? Ya mudah-mudahan sharing pengalaman ini bisa bermanfaat agar kalian nggak salah pilih beli HP buat dijadiin senjata main PUBG kalian. Dan jangan lupa share juga video ini ke komunitas PUBG yang mungkin kalian ketahui. Jadi mudah-mudahan video ini bisa membantu mereka juga. Oke, thanks for watching. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.